Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadin Abdullah dengan NIM 4112201005 dari kelas AM6A pagi. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang sudah saya buat, yang judul pengaruh sistem informasi akuntansi, tausiah, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan UMKM di Kota Batam. Untuk latar belakang, Batam dikenal sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan strategis di Indonesia dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM di Batam yang menghadapi kendala, terutama dalam hal manajemen seperti pengelolaan sistem informasi akuntansi dan kepemimpinan di dalam organisasi. Tantangan dalam yang dihadapi UMKM di Kota Batam itu ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan. Untuk tantangan dalam hal sistem informasi akuntansi, yaitu banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang memadai, yang menyebabkan proses pengambilan keputusan bisnis cenderung tidak berdasarkan data yang akurat. Padahal sistem informasi akuntansi yang terstruktur mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi yang tepat waktu bagi pemilik usaha dan dalam mengelola keuangan dan merencanakan strategi bisnis. Selain tantangan dalam hal sistem informasi akuntansi, dapat tantangan dalam hal gaya kepemimpinan. Sebagian besar UMKM di Kota Batam masih dikelola secara kekeluargaan, di mana gaya kepemimpinan cenderung informal. Gaya kepemimpinan yang tidak efektif dapat berdampak pada rendahnya motivasi kerja, kurangnya inisiatif, dan menurunnya produktivitas karyawan. Sebaliknya, kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong peningkatan kinerja karyawan. Oke, kita masuk sekarang ke kajian literatur. Terdapat beberapa artikel penelitian sebelumnya yang saya ambil untuk membuat proposal saya. Yang pertama ada penelitian dari Sari, Johan, dan Pramiyarsi tentang SIA dan kepemimpinan efektif mempengaruhi kinerja pegawai sektor publik. Yang kedua ada penelitian dari Syahida, Azlina, dan Fitri tahun 2025 tentang implementasi SIA berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan penelitian dari Widya Stuti dan Saiful tahun 2023 tentang gaya kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja karyawan UMKM di Kota Surabaya. Oke, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, UMKM di Kota Batam menghadapi tantangan dalam mengelola usaha secara efisien, terutama terkait pengelolaan informasi keuangan dan pola kepemimpinan internal. Ketidaktersediaan sistem informasi akuntansi yang memadai dapat menghambat proses pencatatan transaksi dan pengambilan keputusan. Sementara gaya kepemimpinan yang kurang efektif dapat berdampak pada rendahnya semangat kerja dan produktivitas karyawan. Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana sistem informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan berperan dalam mempengaruhi kinerja karyawan UMKM di Kota Batam secara terpisah maupun secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk merumuskan permasalahan mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh simultan antara keduanya terhadap kinerja karyawan di UMKM di Kota Batam.
Untuk tujuan penelitian, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada UMKM Kota Batam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem informasi akuntansi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan, memahami bagaimana kepemimpinan yang diterapkan dalam lingkungan UMKM mempengaruhi semangat dan produktivitas kinerja karyawan, serta mengkaji apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap secara simultan antara sistem informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian dan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pengembangan manajemen sumber daya manusia pada sektor UMKM. Oke, kita masuk sekarang kepada kerangka berpikir dan hipotesis. Itu ada 3. Yang pertama ada hipotesis 1, yaitu SIA berpengaruh terhadap kinerja karyawan UMKM Batam. Yang kedua, hipotesis kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan UMKM Batam. Dan hipotesis 3, SIA dan gaya kepemimpinan simultan berpengaruh terhadap kinerja UMKM Kota Batam. Untuk metode penelitian, saya menggunakan variabel X-nya 2 dan 1 variabel Y, yaitu sistem informasi akuntansi sebagai X1, gaya kepemimpinan sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Untuk data dan sumber, saya menggunakan data kuantitatif primer dari kuesioner dan data ordinal. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan kuesioner tertutup skala Likert 5 poin. Dan untuk sampel, saya menggunakan rumus Slovin purposive sampling. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban terhadap masing-masing variabel penelitian. Data disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi untuk memberikan gambaran umum tentang persepsi responden terhadap sistem informasi akuntansi, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan pada UMKM di Kota Batam. Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis, dilakukan analisis statistik inferensial berbasis pendekatan kuantitatif dengan jenis pengujian pengaruh atau uji regresi. Adapun tahapan pengujian yang direncanakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur variabel secara konsisten dan akurat. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan penggunaan model regresi linier berganda. Lalu yang ketiga ada analisis regresi linier berganda, digunakan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi yaitu X1 dan gaya kepemimpinan sebagai X2 terhadap kinerja karyawan sebagai variabel Y, baik secara simultan maupun parsial. Yang keempat ada uji signifikasi untuk mengukur signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh data akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS versi terbaru atau alat analisis serupa agar hasilnya lebih objektif dan akurat.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.